Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di pelajaran kali ini kita akan mendalami materi tentang tema 8 yaitu sahabat kita. Di sini kita akan belajar tentang tema 8 dimana adalah usaha pelestarian lingkungan. Pelajaran ini kita akan mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan di sekitar kita. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Nah, kalian perlu tahu nih, apa saja syarat-syarat kualitas air yang baik. Secara fisika, air yang baik adalah tidak berbau, tidak berasa, tidak keruh, tidak berwarna, tidak memiliki endapan. Sedangkan secara kimia, punya tingkat keasaman normal dan tidak mengandung bahan beracun. Sedangkan secara biologi, air yang tidak mengandung patogen atau bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup. Jadi ada 3, fisika, kimia, dan biologi. Fisika itu secara fisik. Jadi kalau kalian lihat itu tidak berwarna, tidak keruh, tidak ada endapan, tidak berasa, tidak bau. Kalau secara kimia itu asamnya itu normal dan tidak mengandung bakteri beracun. Secara biologi tidak mengandung bakteri patogen. Apa itu bakteri patogen? Yaitu bakteri yang bila dikonsumsi berbahaya bagi makhluk hidup. Kemudian di bahasa Indonesia kita akan tahu cara mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Kamu dapat mengetahui peristiwa dalam teks dengan cara membaca sesama, kemudian menentukan gagasan pokok dalam setiap paragraf dan memberikan tanda khusus pada setiap kata kuncinya. Setelah itu kamu bisa membuat catatan baik dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Menjelaskan dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air itu. Di pelajaran IPA, kita bisa mengetahui bahwa dampak pencemaran air itu banyak sekali. Nah, jadi pencemaran misalnya dengan adanya sampah. Sampah membuat aliran sungai tidak lancar, bau ya. Kemudian ini apa namanya? Air yang tidak siklusnya tidak lancar, berarti di sini akan menimbulkan genangan. Genangan akan bau. Berarti oleh penyakit. Penyakit tentunya di situ banyak kuman ya. Kemudian tanah yang tercemar limbah akan mengalami kesuburan. Lihat ini yang gambar kedua, yang tengah adalah tanah yang tercemar limbah, tidak subur. Kemudian di gambar yang ketiga, air yang tercemar akan mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Di bahasa Indonesia, peristiwa penting non-fiksi itu bisa kita jelaskan dengan berbagai macam pertanyaan, menjawab pertanyaan. Misalnya, dalam menemukan peristiwa yang penting, peristiwa yang terjadi pada teks, terlebih dahulu kita perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Semua peristiwa dapat kita temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara membaca yang baik dengan membaca dalam hati. Bacanya dalam hati, nggak perlu dikeraskan gitu. Tapi konsentrasi, jadi antara hati, antara mulut, pikiran itu sinkron ya, saling berkesinambungan. Kemudian di pelajaran SBDP kita akan belajar gambar cerita. Gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Contoh buku-buku cerita bergambar. Kalian senang ya, misalnya baca komik, novel, majalah, poster, brosur, dan sebagainya. Kemudian yang itu kalian akan belajar tentang IPS. Apa sih pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Kali ini itu kalian akan belajar kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, contohnya adalah produksi misalnya produksi beras.
Kemudian distribusi beras yang sudah dipanen tadi disimpan di karung dan didistribusikan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Nah, konsumsi sebagian konsumen membeli beras ya, beras dari pasar, swalayan, dan lain-lain. Kemudian di Bahasa Indonesia kita akan mempelajari menyampaikan peristiwa penting melalui peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap ide dari berbagai sudut pandang. Peta pikiran membantu mengidentifikasi penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Hal yang diperhatikan. 1. Judul tema berada di pusat peta pikiran. Di tengah. Dari tema utama akan muncul tema-tema perhubungan yang masih berkaitan dengan tema utama. Cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis warna atau simbol. Ya, disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Biasanya kita bisa menggunakan huruf besar untuk mendorong kita menuliskan poin-poin penting. Ya. Menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Di Indonesia, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi beberapa faktor. Kondisi geografis Indonesia yang beragam, perkembangan sumber daya alam yang tidak merata, dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya, ada petani kapas memproduksi kapas sebagai bahan baku pembuatan kain. Industri tekstil mengolah kapas tadi menjadi pakaian, kemudian menjual pakaian untuk kebutuhan sehari-hari. Ketiga gambar di atas menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat adalah saling berhubungan dan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Oke, sikap menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Untuk menjaga hubungan tersebut tetap berlangsung, maka setiap orang harus membina hubungan baik satu sama lain. Hal ini dilakukan dengan cara menghargai pekerjaan orang lain. Contoh menghargai pekerjaan, misalnya kita membayar ongkos angkutan umum sesuai aturan yang berlaku, kemudian membayar upah pegawai tepat waktu, memberikan penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain yang dengan mengucapkan pujian atau terima kasih, melakukan persaingan secara sehat dan memberikan kesempatan atau kepercayaan kepada orang lain. Menjelaskan peristiwa penting dari teks transaksi melalui diagram ini. Isi kolom pada diagram alir dapat berupa ringkasan. Ringkasan adalah sari kata, ya. Dalam meringkas, urutan setiap peristiwa pada teks harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Setelah selesai meringkas, masukkan ringkasan tersebut ke dalam kolom-kolom yang sesuai pada diagram alir. Manfaat dari suatu kegiatan ekonomi. Nih, kecilan dijual. Peranan setiap ekonomi. 1. Proses awal kayu memiliki peranan penting sebagai penyedia bahan baku, ya, yang diperoleh dari hutan. Kemudian kayu diolah oleh pengrajin menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Selanjutnya, kursi dari perajin disalurkan oleh penjual mebel. Tak jarang, untuk membuat suatu produk dapat melibatkan lebih dari tiga komponen tentunya. Ini memproduksi bahan baku, kemudian kursi dan kadang ada yang lebih dari itu ya. Oke, cara memelihara ketersediaan air bersih adalah sebagai berikut. Apa tidak ada? Perhatikan penghematan air berikut. Nah, mencuci pakaian dengan air secukupnya. Menggunakan air bekas mencuci beras dan sayuran untuk menyiram. Nah, betul. Menghemat air ketika mencuci kendaraan. Menulis peristiwa dari teks transkripsi dalam bentuk pikiran. Peta pikiran mampu memangkas waktu sehingga lebih efektif. Selain itu, peta pikiran dapat membantu kita untuk banyak hal seperti merencanakan, komunikasi, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran mengingat dengan baik, serta melatih mengingat gambaran teks keseluruhan. Sebelum membuat suatu gambar cerita, beberapa langkah yang diperhatikan, yaitu mempersiapkan alat bahan, tema gambar yang dibuat, setelah tema ditentukan, mulai menggambar sketsa gambar. Langkah terakhir memberi warna pada sketsa yang sudah dibuat dan warnai sketsa tersebut.
Ini pelajaran SPDT yaitu membuat sketsa gambar cerita. Contohnya, gambar teknik basah dengan cat air, kalau teknik kering dengan krayon. Ya. Teknik pewarnaan basah menggunakan media pengencer, air, cat air, cat minyak. Kalau basah, kalau kering, krayon berwarna dan itu sudah kalian hafal. Yang pelajaran terakhir, menuliskan peristiwa dalam teks non-fiksi. Gagasan pokok adalah inti dari paragraf pada pembahasan paragraf. Dengan memahami gagasan pokok setiap paragraf dalam teks, maka kamu akan memahami isi teks secara keseluruhan. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf. Nah, kesadaran untuk menghargai sosial budaya di Indonesia di pelajaran PKN ini adalah sikap yang dapat kita kembangkan untuk menumbuhkan rasa saling memahami dan menghargai. Berteman dengan siapa saja dan bekerjasama dengan siapapun tanpa membedakan suku, ras, agama. Mempelajari kebudayaan daerah lain, menambah pengetahuan dan keterampilan, turut serta upaya memelihara dan melestarikan budaya seluruh Indonesia, turut serta mensukseskan pagelaran seni dan budaya daerah. Manfaat dari mengembangkan sikap memahami menghargai masyarakat antara lain ini ya, menghindari perselisihan, mewujudkan kerukunan persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan modal keberhasilan pembangunan bangsa. Dan mungkin itu saja yang bisa Bunda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.